Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yunawwiru bihi al-qulub wa yunaqqiha bihi an kulli syub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, istawa fi 'ilmihi ash-shahadatu wal ghuyub. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-habib al-mahbub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad syafil ilal wa mufarrijal kurub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وبره وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إلى قال ورود الإمداد بحسب الاستعداد وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah beserta keluarga beliau, sahabat beliau serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang perlu dimuliakan lagi dimuliakan oleh Allah, Fadilatus Sayyid Da'illallah Al-Habib Habib Muhammad bin Ali bin Agil dari Pesuruan. Masya Allah. Alhamdulillah kita kehadiran ataupun kebersamaan dengan anak cucunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menambahkan keberkahan majelis ini dan juga menambahkan keberkahan bagi kampung Pian saat ini yang beliau saat ini mukim dan tinggal di tempat Pian ini, dan insya Allah subuh Senin besok beliau akan membuka pengajian di masjid ini. Jadi setiap subuh Senin mudah-mudahan kita berataan Pian yang pada halangan bisa hadir kembali bersama-sama nanti dalam kajian subuh Senin bersama beliau. Mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, dan dimudahkan dalam setiap langkah dakwah beliau, dan kita semua yang doakan mudah-mudahan dapat keberkahan beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala beliau mengatakan wurudul imdad bihasabil isti'dad. Kata beliau, pemberian atau datangnya madad, datangnya pemberian dari Allah itu sesuai dengan persiapannya, sesuai dengan persediaannya. Maka apabila Allah menginginkan hambanya itu mendapatkan imdad, madad ataupun pemberian yang spesial, itu Allah siapkan pada diri hamba itu wadahnya. Wadah yang kayak apa? Yaitu hati yang bersih, hati bitakhliyati qalbihi wa tathhirihi anis sifatil madhmumah, yaitu mengeluarkan, mengosongkan, membuangi daripada sifat-sifat madhmumah, sifat-sifat kecelaan yang ada pada hati. Tidak akan mungkin bersatu yang bersih dengan yang kotor, tidak akan mungkin. Gelas kalau sudah kotor dalamnya, walaupun yang isi air apa saja, banyu apa saja, maka banyu yang bersih dimasukkan ke dalam gelas yang kotor, maka akan terkotori dan akan tercemari. Begitu juga yang namanya madad, pemberian Allah. Allah akan memberikan kepada hambanya yang wadahnya sudah dibersihkan. Ya khalli qalbak, artinya bersihkan hatimu daripada sifat-sifat kecelaan. Kayak apa cara kita membersihkan hati kita
kita dari sifat kecelaan, tentunya Bapak Ibu harus mengetahui dulu sifat-sifat kecelaan yang bagaimana yang ada pada diri kita. Kita scan, kita protekkah, kita introspeksi, kita teropong, kita lihati, kita rasakan ada ternyata ada sifat sombong. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas, ya kan? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merasa lebih baik daripada yang lain. Itu sombong. Ada di dalam hati kita. Nah, ini sifat kecelaan. Apabila masih ada di dalam hati kita seperti itu, maka madad itu tidak akan diberikan oleh Allah. Ya, ada sembarangan yang namanya madad, yang kita sering kan mengatakan madad, 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 ya, atau Allah al-madad ya Rasulullah. Madad yang kita harapkan melewati perantara Nabi kita Muhammad, madadnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Itu Allah berikan kepada orang yang terpilih. Orang yang terpilih ini dia mempersiapkan dirinya, yaitu hatinya, daripada pemberian itu. Sebelum dia kedatangan tamu spesial, rumah dia akan bersihkan. Dia tahu nih rencana akan datang tamu yang hebat, tamu yang luar biasa, maka rumah dia akan bersihkan, bahkan dia hiasi, ya kan? Wa tahliyatihi bisifatil mahmudah, dan dia hiasi lagi hati dia dengan sifat-sifat kemudian. Setelah bersih rumah lalu dia hiasi. Kadang kalau kita menghiasi rumah yang rikatnya dulu dibuangi, kotornya dulu dibuangi, baru bisa kita hiasi. Allah, umpama itu baju yang rikat, baju yang kotor, apa biar menghiasi baju kotor, ya kan? Sama sia-sia. Jangan bagusnya manik-maniknya mahajib, tapi sayang rigat, nah ada artinya. Cuma bagusnya piah-piah Pak Haji, belangnya, motifnya, tapi sayang rigat, kan ada artinya. Jadi hiasan akhlak terpuji tadi akan muncul dan mencuat ketika hati kita dibersihkan. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang bersih, yang tidak ada noda, Allah kasih kecontohan buat kita sebagai umatnya untuk mencontoh Nabi kita Muhammad di kala beliau Isra dan Mi'raj, ya kan? Fasyaqqa nahrihi ila asfali batnihi, ya kan? Fakharaja min hazzi syayatin, dikeluarkan daripada sarangnya syaitan. Kenapa? Ini percontohan, bukan memadahkan Nabi kita rigat, bukan memadahkan Nabi kita kotor, tidak. Bahwa salah marwat manaza'a ma kana bihi min adab, ya kan? Dibersihkan hati Nabi kita dengan air Zam-Zam 3 kali. Apakah hati Nabi kita kotor? Tidak. Tuhran ala tuhrin, menambahkan kesucian di atas kesucian. Lalu mencontohkan kepada kita yang kotor lebih memperhatikan, ya kan, akan kebersihan hati Bapak Ibu. Ya Allah, maka kitab Al-Hikam daripada Imam Ibnu Athaillah yang diterjemahkan oleh Guru Haji Muhammad Sarmi ini melewati kitab beliau Futhul Arifin, tidak lain adalah kalam hikmah untuk kita terus memperhatikan hati kita. Ini yang jarang kita perhatikan. Bahkan untuk amal ibadah kita yang kita laksanakan setiap waktu, baik yang wajib ataupun yang sunnah, Bapak Ibu, tidak akan mampu kita merasakan lezat dan manisnya ibadah kalau hatinya masih ringan. Man wajada thamarata 'amalihi 'ajilan fahuwa
dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Orang yang mendapatkan lezatnya dalam beramal, ya kan? Orang yang sudah mendapatkan lezatnya dalam beramal, fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan, menunjukkan orang itu diterima amalnya. Ya Allah, kayak apa rasanya lezat beramal, lezat beribadah? Jawabannya ketika dia melakukan nikmat dan kadajaran, malahan ketagihan. Tandanya orang itu merasakan ibadah itu lezat dan manis, ketagihan. Kayak pemberian makan kenyamanan. Ya. Nasi kuning mah Haji Irus, Haji Irus ini. Nyaman benar. Di mana warungnya? Tuh di Gambut. Aku di daerah Gambut. Kenapa? Nyaman. Ya. Larang, tidak apa-apa, nyaman. Kayak itu juga ibadah. Mau ibadah tuh ya, biar kehakunan banyaknya, uyuhnya, lawasnya duduk di majelis taklim, uyuh biar nikmat. Ada orang ujuk-ujuk ke majelis taklim, yang di Banjar datang di sini, yang di Lesotho datang di sini, ujuk-ujuk hari-hari itu keliling mencari majelis taklim di sini. Masya Allah, jangan pakai mobil, ada boleh pakai kendaraan. Iya kan? Ada mata kemaji kalau uyuh gak biar nikmat. Sudah nikmat tidak ada lagi kita bahas. Allah. Kenapa biar sembahyang ratusan rakaat tiap malam? Bukan uyuh tidak nikmat. Kalau uyuh gak biar baca salat 1000 sehari, kada nikmat. Wah, ini sudah merasakan lezatnya dalam beramal, menandakan bahwa hatinya sudah dibersihkan oleh Allah dengan cara ikhtiar dia untuk membersihkannya. Allah kalau ingin membersihkan hati hambanya, hamba tersebut ditolongi oleh Allah untuk mengikhtiarkan dirinya agar bisa membersihkan hatinya. Pertama, melewati apa? Melewati zikrullah, duduk di majelis ilmu, sering mendengarkan nasihat. Biar ketahui Bapak Ibu, kenapa sampai ada hadis yang berbunyi ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Kenapa? Karena apabila telinga ini sering mendengar nasihat, telinga ini ketika ditalkinkan nanti waktu sakaratul maut, dia sudah terbiasa. Dia akan menerima, dia akan respon dengan baik. Tapi telinga yang jarang mendengar nasihat, nanti ketika ditalkin, ini telinga mental, masuk keluar sampai ke dalam hati, hatinya sombong. Ujar si anak atau ujar si keluarganya mentalkinkan la ilaha illallah, masuk hati ya. Kenapa? Waktu hidup, waktu sehat ada nasihat ditolak. Kebiasaan menolak nasihat, kebiasaan kada memfungsikan telinga untuk mendengar yang baik. Talqin zikir pun tak ada manfaat buat dirinya ketika menjelang sakaratul maut. Ini yang paling kita khawatirkan. Allah, jangan hanya sering menyampaikan, sering-sering juga mendengarkan. Allah, dia punya handphone, alhamdulillah zaman canggih gue, hendak guring daripada mendengar musik, buka handphone, dengar sholawat sambil guring, menyamati, insya Allah matinya husnul khotimah. Hendak guring, buka pengajian, dengarkan sambil terguring, ilmu dapat, seorang guringnya dalam keadaan ingat, menyamati saat seperti itu husnul khotimah. Daripada guring bunyi musik, dagoi datang ada tamu, siapa tamunya? Israel. Apa-apa? Allah. Baik rahimahullah. Anak biar di rumah, ya kan, yang tidak bisa ngotak-ngatik HP yang masih halus, anak guring bunyikan sesuatu yang baik biar telinganya terbiasa mendengarkan yang baik. Kalau telinga ini terbiasa mendengarkan yang tidak baik, ya tadi menggelapkan dan mengeraskan hatinya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Kan kita ketahui Bapak Ibu, yang namanya
taat itu kan terbagi tiga. Taat secara syariat, taat secara tariqah, dan taat secara hakikat. Nah, taat secara syariat apa? Yaitu kita beramal sembahyang untuk fungsinya islahil jawarih, nih membaguskan anggota tubuh kita. Maksud membaguskan anggota tubuh kita, menghilangkan dosa-dosa pada jasmani. Setelah itu taatnya tariqah, amal tariqah apa? Islahil qulub, itu untuk membersihkan hati. Lalu taat hakikat untuk apa? Islahil arwah, nih membaguskan roh kita. Jasad dengan cara taat syariat, ya kan? Hati bersih, hati bagus dengan cara taat tariqah. Habis itu lagi roh kita bersih, roh kita bagus, roh kita terpimpin, roh kita ma'rifah dengan taat hakikat. Maka buahnya ma'rifah. Kadangkala syariat ketinggalan hakikat, kadangkala hakikat aja tanpa syariat kadangkala juga. Ya. Habis itu tarekat jalannya untuk beribadah itu siapa yang kita ikuti. Ya. Karena sembarang ibadah, artinya kalau yang beribadah sebagaimana Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kalian sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Tariqahnya kita kadang-kadang melihat langsung Nabi kita sembahyang, lalu melewati para guru kita, melewati para zuriyatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-abna sirul ab. Ya, anak-anak itu rahasia daripada orang tuanya di atas. Ini kita bersama daripada Habib Ahmad dari pihak Ahmad, orang yang mensyahadahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melihat wajah beliau sampai hasil manusia. Ini cucu beliau, cucu baginda Nabi kita Muhammad, anak keturunan Nabi Muhammad, yang cahaya Nabi kita Muhammad secara nasab ada wadah beliau. Bukan sekedar itu, cahayanya dengan ilmu yang beliau dapatkan. Nah, beliau menuntut ilmu dan lain sebagainya, dua cahaya yang beliau dapatkan. Sedangkan guru yang bukan habaib, guru yang bukan zuriyat Nabi, hanya mendapatkan cahaya warisan Nabi yaitu ilmu. Sedangkan beliau dua cahaya, cahaya nasab, cahaya darah Nabi kita Muhammad mengalir di dalam jasad beliau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pada gampangan dia. Ya Allah, untung di kampung itu ada habaib, untung. Ya Allah, di majelis ada habaib, untung. Allah, syukuri, bahagia. Siapa yang menggerakkan sini sampai ke sini? Ya Allah, kampung yang dipilih oleh Allah ada cucunya baginda Nabi Muhammad. Allah menambahkan cahaya terang kampung dia. Terima kasih kita kepada beliau, alhamdulillah. Jadi jangan pernah sia-siakan. Syukuri dengan adanya beliau, kajian-kajian disampaikan beliau, duduk sama-sama. Kenapa? Musyahadahkan bidah yang keluar, ucapan-ucapan yang keluar, tidak lain adalah daripada ucapannya Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan kasih sayang daripada Nabi kita Muhammad. Tidaklah orang itu benar mencintai Nabi Muhammad kalau dia tidak mencintai zuriat Nabi Muhammad, maka tidak benar dia mencintai Nabi Muhammad. Jalan mencintai Nabi Muhammad adalah mencintai yang dicintai Nabi Muhammad. Ya, karena kalau pilih lu cinta Nabi Muhammadnya aja, pada cinta orang yang dicintai Nabi Muhammad tidak kawan. Apa yang dicintai Nabi Muhammad wajib kita cintai. Allah. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah wa ataqakumullah. Lalu lagi kata musannif, wasyurubul anwar ala hasabi safa'il asrar. Terbitnya cahaya-cahaya itu
sesuai daripada kebersihan sirnya, rahasianya. Nah, ini dari arwah tadi. Ya, kan? Sudah sering kita mendengar ada riwayat yang mengatakan, kata Nabi, ana abul arwah wa adabul bashar. Ya, kan? Aku adalah bapak segala ruh dan Nabi Adam adalah bapak segala jasad yang kasar. Di dalam awak kita ada dua elemen. Elemen yang pertama jasad, elemen yang kedua adalah roh. Jasad berjalan tanpa roh itu disebut apa? Jasad berjalan tanpa roh disebut apa? Hah? Disebut apa? Hantu ya sih. Ya. Jasad yang kita bangga-banggakan, yang pian moles setiap hari itu, yang pian kasih make up itu. Pak, nih jasad yang pian bikin sterek, otot seperti binaragawan, yang pian bangga-banggakan tanpa roh, tidak ada. Ustaz, itu kan matanya masih ada, kenapa kadang melihat? Jawabannya mati. Ustaz, telinganya kan masih ada, kenapa kadang mendengar? Mati. Kalau sudah mati, rohnya terpisah dari raganya. Apalah artinya mata? Apalah artinya telinga? Apalah artinya mulut? Tak ada lagi manfaatnya. Lalu cahaya yang sudah terbit di dalam jiwanya atas kebersihan jiwanya, kebersihan rohaninya, itu akan menambahkan ma'rifatnya kepada Allah, dan setiap apa yang ia lihat, dia tidak lagi melihat kepada alam, kepada yang baharu, tapi dia melihat yang menjadikan alam, yang menjadikan yang baharu ini. Kita lihat sudah lawan Allahnya. Kita nih, ya tadi Bapak Ibu kayak anak-anak banyak, jujur kita kayak anak-anak dikasih mainan, asik dengan mainan, yang lupa dengan yang memberikan mainan. Kita anak-anak dikasih mainan, asik dengan mainannya, kali lagi lomputan yang menutarakan dia tadi, ya kan? Jauhnya, wah terima kasih dapat mainan, melihat kehimuan, asiknya. Kayak bahari nggak usah mainan kayak handphone atau apa, kalayangan. Allah, kuitan lagi benar dulu ada masih. Dalas naik ke tiang listrik, konslet tetap desa. Allah, kenapa? Keasikan lawan mainan. Allah. Kalau sudah keasikan lawan mainan, lupa dengan yang memberikan mainan, ya tadi terbimbing oleh sirnya, rohaninya kotor, hijabnya tebal, lalu kadang-kadang lawan Allah. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, kayak kita mengambil tariqah dari melewati jalan para wali, para ulama, para habaib sehingga kita sampai kepada Rasulullah, itu salah satu bentuk kita ini kadang-kala langsung mencucuk atau menghubungkan tali kita ke terapu kadang-kala langsung. Ya, kemudian nyucuk listrik langsung ke terapu yang bonol. Ini cas handphone pisahnya. Kuncis di terapu langsung di sini. Ambil sini casan di baik, cucuk ke terapu, kira-kira menyala katanya. Dah, menyala gue berapi. Kadang-kadang kita lalu melewati wasilah. Ini ahlu sunnah wal jamaah mengajarkan etika beradab. Ya. Jadi ada satu ketika Bapak Ibu, guru ini menceritakan tentang karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan guru ini mengungkapkan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, barang siapa yang bertawassul melewati jalan itu, maka tidak ada satu pun yang menghalangi permintaannya kecuali permintaannya dikabulkan oleh Allah. Akhirnya orang yang mendengar ini tak masuk orang yang hanya percaya wali. Ustaz,
Saya mau nanya, sebutkan satu ayat saja, adakah di dalam Al-Quran tertulis Syekh Abdul Qadir Jailani? Oh, mana? Mantap banget ya. Mulu kita mau pusing juga malah. Ustadznya ditanya seperti itu karena di pertanyaan adalah pertanyaan yang agak sedikit sensitif, maka jawabannya pun harus hati-hati. Pikir ustadznya ada kaget semua jemaah. Coba tampilkan wahai ustadz ayat yang mana, surah apa, kalau bisa halamannya berapa, di situ disebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka jawab ustaznya ada dalam surah Fatihah. Ketawaan saudara jemaah. Kok bisa ustaz dalam surah Fatihah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mana Abdul Qadir Jailani yang ada? Tunggu dulu kata ustaznya. Saya mau tanya, alladzina itu apa artinya? Orang Ustaz. Saya nanya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang atau jin? Jawab oleh yang menanya, orang Ustaz. Orang, alladzina an'amta 'alaihim, yang mereka diberikan nikmat ya oleh Allah dengan jalan mereka, dengan kehidupan mereka, dengan suluk mereka. Allah berikan nikmat siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayo, apakah Syekh Abdul Qadir Jailani kada tahu di situ? Diam sini. Nah ini dia tadi, orang yang kada paham, artinya kada paham di sini mungkin belum sempat belajar ya Allah, atau sudah belajar mungkin kada ingat. Sangat baik ini kita ya Allah. Tapi dalam hati kadang-kadang kita lupa. Jalan kita alhamdulillah, untungnya kita diberikan oleh Allah jalan melewati guru-guru kita yang mengenalkan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba kita ketemu guru yang kadang mengenalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah kayak kita. Allah bisa dikit-dikit, nah ujung-ujungnya untung assalamualaikum warahmatullahi, sunyi meningkat cipta mulai. Ada lagi yang mau mirip di masjid kada jauh beda dengan gereja sunyi. Nah Bapak Ibu rahimakumullah. Nah jadi kebersihan rahasia hati adalah memanggil, mengundang cahaya-cahaya daripada Allah, yang sumber cahaya itu adalah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, orang yang hendak marifat, ujar bahwa kita sekumpul ya Allah. Ujar bahwa kita sekumpul, orang yang hendak marifat, jalan yang pertama adalah ada dua, maaf, jalannya ada dua. Yang pertama, dia mengerti asal usul kejadiannya. Yang kedua, asal mula yang dijadikan oleh Allah. Dia mengerti, dia paham, dia tahu. Awal yang dijadikan oleh Allah apa? Innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Sesungguhnya yang pertama kali dijadikan oleh Allah sebelum asya, sebelum segala sesuatu yang apa disebut dengan alam, masih Allah, selain Allah, sebelum itu ya, yang pertama kali dijadikan Allah adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kita nih sumber bahan baku alami daripada nur Nabi kita Muhammad. Lalu kita lihat pula asal kejadian kita dari mana. Iya kan? Dua tadi, jasad dengan roh. Jasad terdiri dari 4 elemen pula. Lain avatar, lain lah. Bukan ilmu avatar itu ambil dari ilmu hakikat loh. 4 elemen pula, tanah, ya kan, air, angin dan api. 4 elemen itu kan sumbernya adalah Nabi kita Muhammad. Roh sumbernya langsung Nabi kita Muhammad. Maka apabila jasad sebagai wadah ini nur, mesra sudah nurnya, masuk pula ruh tadi nur, maka nurun ala nuri. Nah, ini
yang disebut orang yang tenggelam di dalam lautan Nur Muhammad. Allah. Mengaji ini kita kada tahu umum ini belum bisa, masih belum bisa, juga masih belajar. Mudah-mudahan ada waktunya kita bisa belajar. Kenapa Bapak Ibu? Karena ya dari untuk meningkatkan kualitas ma'rifat kita ini banyak terbimbing oleh hijab, oleh bimbing yang tebal untuk bisa ma'rifat kepada Allah. Maka cara menerobosnya selain dengan zikrullah, selain dengan amaliyah, maka semua amalan, semua zikrullah, semua apapun awal dan azkar harus disertakan dengan ilmunya, supaya jangan sampai man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sifatnya ibadah ini kada baguru, maka kada baguru syaitan jadi gurunya. Ya tadi keluar dari tempat khalwat jadi dukun. Kenapa? Karena uslahnya, khalwatnya ada baguru. Sedangkan Nabi kan mengatakan tafakkar fa'tazil, tafakkar fa'tazil, kata Nabi. Belajar dulu hanya uslah, belajar dulu, baguru dulu hanya khalwat. Kada kamu langsung khalwat, dia kan ingin langsung khalwat, langsung uslah, yang datang jin, yang datang setan. Wahai Abdul, manapun paman, selesailah khalwatmu, keluarlah dari khalwatmu, engkau sudah dibebaskan dari segala syariat, sembahyang, puasa, zakat, haji, sudah tidak lagi dibebankan kepada Allah. Masih pada berhenti, ujurlah, tersalur bakat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa tabakumullah, matahari sudah terbit. Kita maafin kalau ada yang kurang, membimbing kami, menasihati kami, mohon doakan kami, dan mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, bertemu kembali insyaallah dalam kesempatan yang lainnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.